Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Bagaimana kabarnya? Sehat? Apakah Anda cukup sabar? Atau kalau diminta sabar, siap untuk sabar nggak? Nah, kali ini gue akan membahas tentang relawan Pak Jokowi yang diminta sabar. Jadi relawan Jokowi akan pecah nggak di 2024 nanti? Seandainya ada perpecahan, tentunya itu tidak diharapkan oleh Pak Jokowi, agar dukungannya tetap menentukan hasil Pilpres 2024 nanti. Nah, Pak Jokowi sudah meminta relawannya untuk sabar, jangan terburu-buru menentukan pilihan untuk Pilpres 2024 gitu. Namun, apakah relawannya cukup sabar? Nah, ini barangkali ini bisa tampak dari hasil survei SMRC yang terakhir kemarin yang menyatakan bahwa pendukung Jokowi menjadi faktor penentu kemenangan Ganjar Pranowo seandainya tidak didukung oleh PDIP di dalam pemilu 2024 nanti. Di dalam survei tersebut, pendukung Ganjar banyak dari latar belakang pemilih PKB, Demokrat, dan partai non-parlemen. Selain itu, pendukung Ganjar juga merupakan orang-orang yang di pemilu sebelumnya itu adalah pendukungnya Pak Jokowi gitu. Nah, tentunya Pak Jokowi tidak mau relawannya ini memilih di luar kehendak beliau, di luar arahan yang beliau tentukan. Tentunya tidak ingin gitu. Nah, dan sekarang ini gua duga, ini analisis gua, tentunya Pak Jokowi juga sedang menggodok nama-nama yang akan dianggap sebagai penerusnya gitu, yang akan bertarung di 2024 nanti. Apakah di sana ada nama Pak Ganjar? Ya, mungkin aja ada namanya Pak Ganjar, tapi kan banyak nama lainnya tentunya yang ada di kantong bajunya Pak Presiden. Tentunya semuanya lagi dikalkulasi Pak Jokowi akan dukung siapa nih di 2024 nanti. Itu semuanya lagi dihitung gitu. Namun pada kenyataannya ada hal yang lain gitu. Yang tampak dari survei SMRC tadi, pemilih Jokowi sudah memperlihatkan kecenderungan politiknya untuk 2024 untuk Ganjar Pranowo gitu. Nah, ini akan jadi indikasi ya, Pak Jokowi bisa saja berseberangan dengan mayoritas pendukungnya atau bagian dari pendukungnya di 2024 nanti gitu. Apabila blessing yang diberikan Pak Jokowi itu bukan kepada Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, karena hari ini majority dari pemilihnya Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar gitu. Permintaan sabar dari Pak Presiden Jokowi kemarin tentunya maknanya tidak bisa menjadi mutlak gitu. Sabar dulu, jangan tahan gitu. Nggak semutlak itu orang akan ngikutin itu gitu. Elit parpol yang mendukung kandidat presiden A misalnya, pemilih partainya ternyata pindah ke kandidat presiden B gitu. Itu banyak terjadi gitu. Nah, ini yang disebut dalam ilmu politik sebagai split ticket voting. Kalau kotel efek misalnya yang sering kita dengar dulu itu ada konsep kotel efek, itu kandidat memberi dampak terhadap dukungan parpol. Jadi kalau misalnya Gerindra dukung Pak Prabowo, ya Gerindra lah yang akan mendapatkan kotel efeknya gitu. Nah, ya itu agak berbeda lagi dengan konsep split ticket voting tadi, bahwa ini akan menjadi perbedaan suara elit dan suara akar rumput. Nah, split ticket voting ini pernah terjadi di pemilu presiden 2004 di Indonesia.
pasangan Mega Hasyim misalnya ya yang didukung oleh PDIP waktu pemilu tersebut. Nah, sementara Pak Hasyim Muzadi sendiri adalah ketua PBNU. Terus waktu itu juga Amin Rais capres juga ketika itu, mantan ketua Muhammadiyah. Namun menurut survei yang yang terasosiasi dengan NU dan Muhammadiyah cenderung memilih calon presiden SBY JK waktu itu. Padahal SBY adalah seorang tentara, bukan santri. JK adalah seorang pengusaha. Walaupun dekat dengan kelompok Islam, juga Pak JK bukan seorang santri juga gitu. Bukan seorang yang diidentikan dengan santri juga. Beda dengan Amin Rais dan Pak Kiai Haji almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi yang dua-duanya merupakan santri dari kelompoknya masing-masing gitu. Nah, jadi suara yang ada di level elit itu tidak serta-merta sinkron dengan akar rumputnya. Ini yang disebut dengan split ticket voting. Nah, jadi himbauan Pak Jokowi kepada relawannya sebenarnya tidak pengaruh-pengaruh amat gitu ya kalau misalnya terjadi split ticket voting, karena ternyata relawannya Pak Jokowi, pemilihnya Pak Jokowi udah punya pilihan sendiri saat ini, yaitu Pak Ganjar gitu. Jadi himbauan sabar itu mungkin kepada relawannya yang belum menentukan pilihan, tapi mayoritas dari relawannya itu memberikan pilihan ke Ganjar gitu. Mayoritas daripada pemilihnya gitu. Yang mana itu bisa jadi tercermin juga di level elit relawannya Pak Jokowi gitu. Nah, mungkin itu aja, dan gue ngerasa di 2024 nanti petanya akan berubah ya. Bayangkan seandainya Pak Jokowi ngasih ke misalnya ke Bang Sandi gitu misalnya. Ternyata PDIP dukungnya Pak Ganjar gitu. Relawannya diminta dukung Bang Sandi ya. Pak Jokowi bisa hadap-hadapan dengan pendukungnya juga gitu. Nah, ini yang mungkin dan berpotensi untuk terjadi di pertarungan nanti, bahwa gue sangat yakin bahwa relawan Jokowi akan pecah apabila pilihan Pak Jokowi tidak merepresentasikan pilihan dari majority kelompok relawan dan pendukungnya Pak Jokowi. Kalau kita lihat survei terakhir, pendukungnya Pak Jokowi cenderung ke Pak Ganjar, bukan ke calon lainnya gitu. Nah, tapi ya itu tadi, Pak Jokowi mungkin butuh waktu dan butuh untuk berdiskusi dengan elit-elit relawannya lebih banyak ya, agar split ticket votingnya terjadi tapi tidak terlalu parah gitu. Jangan sampai yang kandidat yang nantinya didukung Pak Jokowi mendapatkan lebih sedikit gitu dampak dari dukungan relawan Pak Jokowi ketimbang kandidat lain yang memang dari awal sudah menjadi pilihan dari kelompok pemilihnya Pak Jokowi gitu. Apakah di 2024 akan pecah? Gua sangat yakin akan pecah. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.